Yang kedua, syaratnya ini ya, dia diharamkan membaca Al-Quran. Yang kedua, yang dibaca harus Al-Quran. Tapi kalau yang dibaca Taurat, Injil, Zabur, atau hadis Nabi Muhammad SAW, atau haditsul Qudsi, ini tidak diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai taklim, kita dulu baca niatnya tahan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa naf'a wa intifa' wa ibadata wa istibadata wa hasana ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala huda wa dalalata al-khair istighfar wa ikhlas wa bihi wa tawakkul subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa memperkenankan kita untuk bisa lagi mengkaji sedikit daripada ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak nanti, yang dimana sungguh sangatlah penting ya belajar ilmu jelas. Adapun hadisnya, ayatnya, dalilnya sangat banyak sekali. Yang terpenting orang itu ketika ingin melakukan sesuatu, dia otomatis kalau dia ingin hal tersebut berhasil, otomatis dia akan mempelajari. Contoh, dia ada bidang pekerjaan, dia punya pekerjaan sekarang. Ada bidang pekerjaan apa? Jadi arsitek. Dia belajar sampai bisa jadi arsitek. Jadi tidak ada namanya orang arsitek tidur, bangun, langsung jadi arsitek. Tidak bakal pernah ada yang seperti ini. Benar nggak? Jadi guru, profesor, jadi dokter, ngajar di sekolah sini, SMA sini, negeri situ. Mereka bangun tidur terus jadi dokter, profesor. Dan semua kita tahu, bahwasanya mereka semua ada jerih payah yang mereka lakukan. Tapi anehnya kenapa kok selalu di agama kita kepingin jadi orang alim, kepingin jadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, kepingin jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin dicintai oleh orang-orang terdahulu. Tapi kenapa kok anehnya kita nggak ada semangat? Kepingin jadi alim, kepingin. Apa sudah kepingin? Kepingin mlebu surga, ya kepingin. Kepingin mlebu neraka, ya enggak. Anehnya setiap perilaku yang menyebabkan kita masuk neraka, kita lakukan. Tandanya apa? Tandanya kecintaan kita berkurang. Itu. Cinta kita berkurang. Kok bisa berkurang? Ya, karena manusia itu hanya sebatas yang diinginkan ini harus nampak jelas, baru dia ada keinginan. Jelas profesor dokter contohnya banyak, jelas. Kepingin dia jadi dokter profesor. Hasilnya jelas hasilnya. Di dunia jelas, di akhirat wallahu a'lam. Jadi pekerja ini semuanya jelas. Tapi ketika golongan giliran jadi ulama, jadi ini, dunia sithik, dunia kakek. Wah, ulama iso roh tenan.
uangnya sedikit. Ya kalau kalian lihat ulama yang uangnya sedikit, ya tidak kepingin jadi tinggi, tidak kepingin jadi ulama akhirnya. Coba kita lihat ulama-ulama yang karom, yang sedekahnya banyak. Jangan kira uangnya sedikit, uangnya banyak. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang besok insya Allah ada haulnya ya. Besok kan haulnya Syekh Abu Bakar itu setiap hari 1000 roti dibagi, 1000 pun dibagi setiap hari. Terus sampai sekarang kalau di sana itu di rumahnya beliau masih ada salah satu peninggalan rumah beliau masih ada. Sampai sekarang masih ada dapur beliau ketika beliau buat roti, ketika beliau bagiin sendiri roti. Sampai sekarang masih ada. Kita lihat orang-orang terdahulu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Ajrus. Abu Bakar Al-Adni Al-Ajrus. Kalau ada datang tamu, dibeliin kambing. Kambing, beleh. Orang alim yang datang, setiap tangga yang dia naiki, dia beliin itu kepala kambing. Dia naik 3 tangga, 4 tangga, 5 tangga, dibeliin kepala kambing. Kalau nggak mau lihat contoh ulama-ulama yang nggak punya uang, lihat contoh ulama-ulama yang punya uang. Supaya semangat terus. Arti dari ini semua kenapa apa sih? Arti dari ini semua mereka tak ada nuntut dunia sama sekali, nggak ada nuntut dunia. Dunia datang sendiri. Kita lari dari dunia, dunia ngejar kita. Kita ngejar dunia. Jadi dunia ini kayak perempuan. Ya. Kalau kita orang jual mahal, mereka ya apa caranya berdandan sestetik mungkin supaya kita mau. Kita lari, dia ngejar. Tapi kalau kita yang ngejar, wah dia jual mahal, ya kan? Makanya kata Sayyidina Ali, talaqtu dunya thalatha. Kata Sayyidina Ali, saya talak dunia 3 kali sudah, tidak bisa kembali lagi. Apa dunia? Alhamdulillah ini kita kembali lagi pembahasan kita pada malam hari ini di kitab fikih. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah membahasan kitab apa? Babul hadith. Babul hadith. Kemarin. Pembahasan kali ini insyaallah kita akan bahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang mengalami darah haid. Nah, kemarin sudah dibahas kalau orang enggak punya wudu, apa aja yang diharamkan. Sekarang ini kalau ada orang kena darah haid perempuan, nifas atau haid, apa aja yang diharamkan? Otomatis jelas yang pertama as-shalah. Diharamkan bagi perempuan tersebut sholat. Atau yang seperti dengan sholat kayak sujud tilawah, kayak sujud syukur, itu semua haram. Yang kedua tawaf. Jadi perempuan kalau dalam keadaan haid nggak boleh tawaf. Kenapa kok nggak boleh tawaf? Yang pertama tawaf itu ibadah dan tidak boleh orang haid itu beribadah. Yang kedua tawaf itu ada di dalam masjid, sedangkan orang haid itu nggak boleh masuk masjid. Jadi orang haid nggak boleh tawaf. Yang kedua. Yang ketiga nggak boleh megang Al-Quran. Yang keempat, hamlul mushaf juga nggak boleh, bawa nggak boleh, megang nggak boleh, bawa pun juga nggak boleh. Yang keempat ini. Yang kelima, al-lubuth fil masjid, i'tikaf di masjid, nggak boleh. Oh nggak niat i'tikaf, hanya berdiam diri di masjid, nggak boleh. Perempuan yang lagi dalam keadaan nggak boleh. Kalau lewat masjid boleh lewat. Kalau ditakutkan dia akan mengotori masjid, haram, nggak boleh. Tapi kalau enggak aman, mungkin karena pembalut sekarang lebih lebih rapat daripada pembalut yang dulu, dan perempuan sekarang nggak takut untuk mengotori masjid, hanya lewat, hukumnya makruh. Dan yang selanjutnya yang diharamkan bagi orang-orang haid, yang pertama selanjutnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran tidak boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama,
Haram bagi dia ketika dia mukallaf. Kalau perempuan ini perempuan mukallaf. Apa sih mukallaf? Mukallaf itu baligh sama aqil. Dia sudah baligh dan berakal. Oh jelas kalau balighnya, karena itu termasuk tanda-tanda orang baligh. Had itu kan tanda-tanda orang baligh. Tapi yang kedua harus berakal. Jadi kalau ada orang perempuan gila, terus dia mengalami daripada darah haid, maka jika dia membaca Al-Quran tidak berdosa dan tidak haram. Pertama harus berakal. Jadi kalau ada perempuan gila nggak haram. Yang kedua syaratnya ini ya, dia diharamkan membaca Al-Quran. Yang kedua, yang dibaca harus Al-Quran. Tapi kalau yang dibaca Taurat, Injil, Zabur, atau hadis Nabi Muhammad SAW, atau hadis Al-Qudsi, ini tidak diharamkan. Hanya yang diharamkan adalah Al-Quran. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang haid ketika dia membaca fayusmi' bihi nafsuh, dia harus mendengar kalimat yang dia baca. Ini haram. Akan tetapi ketika dia yahmus itu hurufnya itu tidak jelas, ngeremang, atau dia baca dalam hati, tidak diharamkan. Enggak diharam. Yang setelahnya syaratnya yang dia baca harus dia niatkan membaca Al-Quran. Kalau nggak niat baca Al-Quran ya apa? Kalau dia bacanya untuk tahassun, untuk al-hifz, untuk jaga diri. Contoh, ya kayak sekarang ketika dia baca ayatul kursi sebelum tidur. Kan ayatul kursi daripada Al-Quran. Orang haid baca ayatul kursi boleh nggak? Dilihat niatnya dia baca ayatul kursi apa. Kalau dia niat untuk membaca Al-Quran nggak boleh. Tapi dia niat supaya nggak diganggu sama jin, supaya nggak diganggu sama hewan, ya, untuk menjagaan diri, nggak masalah. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali, wal mu'awwidzatain, supaya apa? Bukan niat Al-Quran, bukan, supaya nggak kena sihir. Ya, dia baca seperti itu, atau untuk penyembuhan. Mungkin dia terkena sihir, salah satu obatnya harus dia baca ayat tersebut. Dia niatkan untuk penyembuhan tersebut, tidak ada niat sama sekali untuk Al-Quran, maka tidak haram bagi dia. Mau jaharan nggak masalah, mau dia keras bacanya, mau dia kecil bacanya nggak masalah. Selagi dia niat bukan Al-Quran, nggak diharamkan. Jelas insya Allah ya. Yang setelahnya, syaratnya setelahnya yang dibaca harus Quran yang masih tertulis. Kadang ada sebagian ayat, itu hukumnya sampai sekarang berlaku, tapi ayatnya sudah tidak ada. Ayatnya sudah ada mansukh. Kayak contohnya seperti ini. Kalau ada orang kena zanil muhsan, jadi udah kawin, zina lagi dia sama perempuan, hukumannya gimana? Dirajam kan? Nah itu ayatnya dihapus. Dulu ada, kata Sayyidina Umar, saya pernah baca ayat ini, tapi dihapus. Tinggal hukumnya saja. Kalau baca ayat tersebut, hukumnya bagaimana bagi orang haid? Nggak masalah, nggak dipermasalahkan. Bacanya tidak apa-apa. Oh, intinya apa? Intinya ketika dia membaca Al-Quran, ayat yang ada sampai sekarang di Al-Quran, mau dia paham maknanya, mau dia nggak paham maknanya, mau dia baca keras atau baca pelan, yang penting ketika dia baca, dia dengar, haram bagi dia untuk membaca Al-Quran. Kalau dia ada niat lain, apa? Baca wirdul latif, dia baca supaya menjaga dirinya dari sihir, menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bismillah termasuk salah satu daripada ayat Al-Quran. Dia baca Bismillah haram. Dia mau buka sesuatu pakai Bismillah, kan disunahkan.
Suatu perilaku dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mau minum baca bismillah, haram, tak boleh. Ya, enggak. Mau makan baca bismillah, haram, tak boleh. Ya enggak juga. Orang dia niatnya makan baca bismillah supaya ya setan itu tidak melok mah. Ini kadang kita orang ini ya. Setannya kita orang melok lemu. Mangan ute-ute melok mangan. Gaduh-gaduh melok mangan. Ya kelambi api kita nggak baca bismillah. Mereka pakai baju kita. Kita tidur, mereka kita tidur sama istri kita, nggak pakai bismillah. Mereka ikut. Makanya baca bismillah supaya aman. Nanti kalau punya anaknya nakal, yang disalahin anaknya. Yang salah siapa? Ada campuran, urunan katanya. Hati-hati. Baca bismillah. Nah ini bagaimana kalau orang haid baca bismillah? Masuk rumah baca bismillah. Setelah minum baca alhamdulillah. Kan ayat. Nggak masalah. Selagi dia bukan niat untuk Al-Qur'an. Dia otomatis nggak niat untuk Al-Qur'an. Yang setelahnya daripada hal-hal yang diharamkan bagi seorang perempuan adalah as-shaum, puasa. Kalau dia dalam keadaan haid, haram bagi perempuan untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Kalau tengah-tengah puasa keluar darah haid, tahan dulu. Kalau sudah ternyata jelas 24 jam, nggak boleh dia puasa. Kalau belum 24 jam, nggak apa-apa. Mau dibatalin, nggak masalah. Mau dibatalin, mau nggak dibatalin, terserah. Yang penting ketika dia sudah menjadi jelas bahwasanya darah ini adalah darah haid, puasanya batal dan harus diqadha. Kalau sholat nggak harus diqadha. Jadi kalau puasa harus diqadha. Dan terus ada perempuan yang dapat puasa sunnah, dia istiqomah sama puasa sunnah. Ketahuilah, ketika dia ada istiqomah untuk puasa sunnah, puasa Senin Kemis nggak pernah ninggal. Dia tinggal hanya karena keluar darah haid, dia tinggal. Ketahuilah perempuan tersebut masih mendapatkan pahala puasa. Masih mendapat. Kayak kita ini anggapannya. Kita ini insya Allah puasa dapat istiqamah puasa Nabi Daud. Puasa enggak. Cuma di suatu hari kita kena sakit yang dimana nggak bisa puasa, ya kan? Ketahuilah orang tersebut walaupun dia nggak puasa, dia dalam keadaan sakit, dia tetap dapat pahala puasa. Sebab kalau nggak ada penyakit ini dia bakal puasa. Ini dia keistimewaan khusus untuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang setelahnya diharamkan bagi seorang perempuan, ini bukan hanya perempuan, bagi si laki juga. Apa? At-talaq. Kalau perempuan dalam keadaan haid, jangan ditalak, jangan dicerai, tahan dulu. Kalau nggak kuat aku tahan, sabar. Insya Allah nggak sidur tolak. Ya, kita tolak kan karena emosi, karena marah, karena emosi. Tahan, sabar. Kenapa kok nggak boleh ditolak? Iya, sebab perempuan itu ketika dia ditalak, iddahnya berapa hari? Iddahnya di thalathata quru, 3 suci ya. Suci, haid, suci, baru selesai iddahnya dia. Kalau kita tolak dia dalam keadaan haid, maka iddahnya akan lebih panjang. Ini yang diharamkan. Dan yang terakhir yang diharamkan adalah al-istimta'u bima baina as-surrati war rukbati. Ya, mengambil sedikit kesenangan yang ada di dalam perempuan di antara pusar dan lutut.
ketika perempuan dalam keadaan haid tidak boleh disentuh. Kepingin kali masih banyak jalan menuju ke Roma. Jangan ambil jalan itu, ambil jalan bawah ya. Jalan tol masih banyak. Tapi hati-hati, haram hukumnya. Ya, mendatangi istri yang lagi datang bulan haram hukumnya. Bahkan kalau sampai dihubungin dan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wal'iyadzubillah min dzalik, anaknya kalau enggak cacat secara fisik, dia cacat mental, enggak normal. Kalaupun dia sempurna, dia enggak lama hidup. Nih, hati-hati. Kalau ada orang hubungan ketika si perempuannya datang bulan, hati-hati. Lu kalau nggak tahu, nggak sengaja, nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu, dua-duanya nggak tahu, dalam keadaan datang bulan, selesai hubungan, sedekah. Niatkan sedekah tersebut ini untuk menolak balik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya ya, kalau masih di awal-awal kurang lebih sekitar 4,4 gram emas. 1 gram emas berapa? 1 juta. 1 juta. Ya berarti 4.250.000 kurang lebih. Enak tapi sampean. Belen tinggal anaknya waliyadzubillah min dzalik. Sedekah 4.250.000 tapi beres. Urusan selesai, the end. Ya, daripada ucu eman 4 juta eman. Lahir anak waliyadzubillah, pengobatannya lebih dari itu semua. Waliyadzubillah min jadi kalau perempuan dalam keadaan haid, wajib bagi si perempuan sendiri, wajib ketika suaminya ingin mendatanginya, wajib bagi dia untuk menolak dan tidak dikatakan durhaka. Wajib bagi dia. Ini termasuk salah satu amar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi amal ma'ruf nahi munkar ini banyak babnya, luas pembahasannya. Kalau kita berani yang pertama dengan diri kita, dengan orang dalam kita, insya Allah kita berani di luar. Yang terutama adalah diri kita yang paling pertama. Nafsu ini paling pertama harus diperangi. Kata Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari perang Badar bersama para sahabatnya, yang dimana perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, keadaan kaum muslimin jumlahnya hanya 313, sedangkan kaum kufar jumlahnya berapa? 1.000. Kaum kufar 3 kali lipatnya dalam keadaan berpuasa, menang mereka melawan orang kafir Quraisy. Ketika pulang, kata Nabi Muhammad SAW, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar dari itu. Wa ma dzaka ya Rasulullah? Dan jihad apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jihad bagaimana kita melawan nafsu. Kita baca di Burdah, fakhalifin nafsa wa syaitana wa 'asihima wa inhuma ma hadaka nusha fatahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Khalifin nafsa wa syaitan. Ojo pernah nurut ambil dua makhluk Allah ini, nafsu sama syaitan. Bahkan di hadits lain ya dikatakan bahwasanya musuhnya manusia 3, an-nafsu wa syaitan wal hawa. 3 musuh kekal. Ojo pernah koncoan ambek sing jenenge syaitan, ojo pernah. Hatta kon ditipu, ojo pernah. Dan yang terakhir daripada hal-hal yang diharamkan bagi perempuan, yang terakhir adalah al-ghusl biniyatil ibadah. Mandi dengan niat ibadah, enggak boleh. Enggak boleh. Hari Jumat dia mandi niat untuk sholat Jumat, enggak pergi masjid. Tapi dia niat mandi untuk sholat Jumat, enggak boleh, haram. Mandi
Dalam keadaan haid, dia mandi. Apa niatnya? Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar, padahal darahnya masih keluar. Enggak boleh, haram. Mandi apapun, selagi dia dalam keadaan haid, tidak diizinkan oleh syariat. Mandi yang berupa ibadah. Tapi kalau mandi seger-segeran, ya tidak atur. Keluar darah, datang bulan 12 hari ke atas, ya repot. Sano sing di omah. Mandi, tapi jangan diniatin ibadah. Mandinya niatkan ada, sebagai ada, bersihkan diri atau menghilangkan kotoran yang ada di badan, atau niatkan ketika mandi apa? Supaya tidak mengganggu orang. Pahala. Ketika kita mandi nih, yang laki-laki nih, ketika kita mandi kita niatkan, ojo pokoknya mandi kok jogo banyu jebiar. Eman banyu nih, keluar uang, airnya kebuang, sabun kebuang, tapi nggak dapat pahala. Niatkan ketika mandi, niat apa? Menghilangkan bau badan. Niat lagi apa? Supaya tidak mengganggu orang. Niat lagi apa? Banyak niatnya. Orang nggak mandi, ganggu nggak ke sebelahnya? Nah, tidak terganggu berarti bodoh. Tidak boleh kecuali dua. Ada dua mandi yang dibolehkan bagi perempuan yang lagi datang bulan, berupa ibadah, 2 hajat. Yang pertama, mandi hari raya, bebas. Dia lagi datang bulan. Lagi datang bulan. Hari ini hari raya. Boleh nggak mandi? Sunnatul Id. Ghusl li sunnatul Id boleh. Sebab yang dirayakan bukan sholatnya, yang dirayakan adalah harinya. Dan yang kedua, mandi yang diperbolehkan adalah mandi ketika di haji. Orang ketika haji itu ketika masuk Mekah sunnah sebelum ihram juga sunnah setelah melakukan daripada rukun-rukun haji sunnah setelah wukuf sunnah mandi, setelah ini sunnah mandi, setelah ini sunnah mandi. Lah kalau dia dalam keadaan haid boleh mandinya sunnah, dapat pahala. Loh, hajinya boleh, emang orang haid boleh haji. Yang tidak boleh tawaf, wukuf boleh, ihram boleh, bebas. Lempar batu boleh. Yang tidak boleh tawaf. Paham insyaallah ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Apakah termasuk sa'i itu juga? Sa'i masuk area kalau dia di luar masjid nggak masalah. Sa'i ketika di luar masjid nggak masalah. Ini saya nggak tahu sekarang ini. Apakah sa'i masuk dalam pembangunan masjid, maksudnya dalam waqfiyatul masjid? Apa enggak? Wallahu a'lam. Kalau sekarang, kalau memang enggak masalah. Nah, soalnya di tawaf itu termasuk salah satu syarat tawaf at-taharatu anil hadatsain. Harus disyaratkan suci dari 2 hadas. Dan juga tawaf itu syaratnya harus berada di dalam masjid. Ya kan? Lalu bagaimana sekarang perempuan yang dalam keadaan haid? Tawaf di masjid. Tak boleh kan? Kalau nggak tawaf, hajinya nggak selesai. Kalau hajinya nggak selesai, belum boleh pulang. Kalau nggak pulang, ditinggal sama rombongannya, sendiri dia di sana, bahaya. Bagaimana? Mau pakai obat nggak masalah, untuk menahan, memperlambat darah haid. Mau pakai obat nggak masalah. Sebelum berangkat atau sebelum datang bulan, dia minum obat supaya memperlambat keluarnya darah haid, nggak masalah. Nggak masalah. Mau pakai itu, mau pakai pil dulu, nggak masalah. Tapi kalau udah keluar, bagaimana? Nggak boleh masuk masjid, nggak boleh tawaf. Kalau tawafnya nggak sah, dosa. Jelas insyaallah. Ada pertanyaan lain? Kalau menghafal Al-Quran, ya kalau bisa jangan dilalar dulu. Artinya dilalar pakai lisan, jangan. Pakai radio, tidak masalah. Atau dia simak satunya temannya hafalan, dia simak bukan pakai Al-Quran, pakai hafalan juga, tidak masalah. Tidak boleh. Tidak boleh baca. Itu pun juga Fatihah ya. Fatihah biasanya itu ya.
habis rotib kan ada fatihah itu kan, al-fatihah ila ruh ini, atau sebelum rotib, sebelum maulid ini kan ada fatihahnya itu kan. Ini fatihah kalau perempuan yang lagi haid nggak boleh baca. Kenapa kok nggak boleh baca? Gini, orang baca fatihah itu dapat pahala nggak? Dapat pahala kan? Kenapa? Karena yang dibaca adalah huruful Al-Quran. Ketika dia niat yang dibaca adalah Al-Fatihah yang bisa sampai pahalanya kepada mereka yang kita niatkan Fatihahnya, yang kita hadiahkan kepada mereka, berarti kita niat ketika kita baca Fatihah adalah huruf-huruf Al-Quran. Sedangkan orang yang dalam keadaan haid dilarang oleh syariat untuk membaca daripada ayat Al-Quran. Mau zikir lainnya bebas, semua zikir baca, jangan Al-Quran ketika haid. Makanya ketika dalam keadaan perempuan yang lagi datang bulan, perbanyak sholawat, perbanyak zikir sama Nabi Muhammad. Ya kalau dia punya hafalan Al-Quran, bagaimana cara ngelalar? Oh, ada radio, ada apa namanya sekarang itu? Ya itulah. Pokoknya sekarang kan banyak itu caranya. Kalau temennya juga bacain buat dia yang dengerin nggak masalah. Cuma jangan pernah melafalkan. Coba yang itu ayat itu nggak masalah. Jangan disebutkan ya. Kalau keceplosan itu min ghairi ikhtiar malah ya. Kalau dia keceplosan nggak sengaja ngomong, ya itu nggak masalah, nggak dosa juga. Kalau wanita haid membaca Al-Quran dengan niatan belajar boleh Pak? Dengan niatan Belajar. oh nggak boleh, tetap nggak boleh. Baca dia kan, ya, nggak boleh. Kalau niat belajar nggak boleh. Nah, niat belajar nggak boleh. Masalah yang ini perempuan kita kan khawatir. Sekarang itu sama itu. Kalau malam kan kita nggak tahu terus tangan atau apa itu kalau masalah itu. Kita kan nggak tahu karena nggak ada kamar. Posisi istri itu kan kita tidak melakukan, cuma kadang betul posisi tidur ini kan kadang kita pegang atau apa gitu. Yang diharamkan adalah al-istimta' bima baina surah. Jadi di sini memang ada yang diharamkan itu apa sih? Megang? Iya. Atau gimana yang haram itu ya? Ya, ini kita tidak sadar waktu tidur gitu. Oh kalau masalah ketika tidur ada sedikit sentuhan atau sedikit apa namanya gaya fisik tanpa sengaja nggak masalah. Orang ketika tidur itu pergerakannya dia tidak ada ini. Iya, nggak masalah. Masalah tempat tidur kan kadang sempit. Tidak masalah, tidak masalah. Ketika dia tidur dalam keadaan bersentuhan. Ya. Nggak masalah. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Lalu dikatakan mandi ini kalau mandi kayak keramas itu gimana? Nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Barangkali mungkin nggak boleh cuma mandi keramas tidak boleh ya? Pakai sampo gitu kan? Iya. Iya. Kemudian dalam keadaan head maupun keramas. Nah, Yang penting, ya, soalnya mereka itu apa ya? Kalau mereka datang bulan 12 hari, tidak mandi dan tidak keramas, itu darar ala syariah, bisa bahaya sama rambutnya, merusak rambut, bahkan bisa merusak kulit kepala. Sel kulit kepala bisa gatal-gatal, bisa bendol, waliyulbillah, sebagian bisa rontok. Ini wajib bagi dia untuk menjaga. Wajib, menjaga wajib. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Kenapa? Perempuan sebetulnya perempuan itu tidak disunahkan ya untuk ziarah kubur ya. Mubah aja hukumnya, boleh hukumnya. Tapi kalau sampai ada ikhtilat benar rajul dan nisa, campur laki perempuan,
senggol dan lain sebagainya bisa jadi haram. Haramnya bukan karena ziarah, bukan. Haramnya karena ada campur laki perempuan. Haramnya karena ada fitnah. Itu yang buat haram. Kalau memang dia sepi, tak ada orang atau pilih waktu yang tepat, sepi, ziarah nggak masalah. Dan apalagi ziarahnya hanya membaca tahlil, ya kan, baca zikir tanpa ada ayat Al-Quran nggak masalah. Masalah. Tapi afdalnya perempuan yang paling afdal al-mulazimah lil bait, perempuan yang selalu berada di dalam rumahnya. Bahkan dikatakan sholatuhunna fi qa'ri buyutihinna afdal. Salatnya perempuan di dalam rumahnya yang paling dalam. Dalam rumah, bukan di ruang tamu, dia paling dalam. Itu lebih afdal daripada dia keluar sholat di masjid. Tapi kalau untuk ziarah nggak masalah. Ya, tapi tadi itu Fatihah ya, jangan dibaca Fatihahnya. Jangan baca Fatihah. Jangan baca Fatihah. Enggak. Ada pertanyaan? Untuk yang masuk di masjid tadi,